Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Jika Yuhiko Ito benar-benar mengetahui apa yang disebut Master Ninjutsu di Jepang, dia mungkin akan menatap Tama. Saat ini, Ito memarahi dengan sedikit gugup, "Kamu orang luar, jadi kamu jangan sok berani menjadi liar di Tokyo. Apakah kamu tidak takut? Aku tidak akan membiarkan Anda kembali ke Indonesia." Tama tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah kamu masih ingin aku di Jepang sebagai menantumu?" "Damen," Ito Yuhiko berseru, "Wah, kamu terlalu sombong." Tama berkata dengan sedikit jijik di matanya, "Aku tidak punya siapa-siapa di mataku. Aku datang ke sini hari ini untuk mengambil alih perusahaanku sendiri. Sebaliknya, kamu membentakku di perusahaanku. Apakah kamu gila? Aku tidak mengalahkanmu. Aku sudah menghormati yang tua dan mencintai yang muda." Tanaka bergegas ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Tama, tenangkan amarahmu. Ini adalah kepala keluarga Ito dan ketua Ito Corporation, Tuan Yuhiko Ito." "Ito Yuhiko." Tama mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan bertanya pada Tanaka, "Apa hubungannya dengan Nanako?" Tanaka buru-buru berkata, "Tuan Tama, Presiden Ito adalah ayah Nona Nanako." Tama tiba-tiba tersadar. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang keluarga Ito, kecuali Nanako. Dia tidak mengenal orang lain. Mendengar bahwa pria Jepang paruh baya dengan kepala belakang yang besar ternyata adalah ayah Nanako, ekspresinya sedikit mereda. Setelah itu, dia menatap Ito, dan berkata dengan ringan, "Demi wajah putrimu, aku tidak akan menghancurkanmu kali ini. Karena kamu bukan dari keluarga Kobayashi, maka kamu tidak perlu tinggal di sini dan membawa orang-orangmu pergi." Wajah Ito Yuhiko menjadi pucat karena amarah. Sebagai bapak bangsa dari keluarga Ito yang bermartabat, kapan dia menerima penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, nada suara pemuda ini sangat bangga, seolah-olah dia hanya merawat wajah putrinya, jadi dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Itu terlalu berlebihan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, mengapa kamu mengatakan bahwa ini adalah perusahaanmu? Kamu juga mengatakan bahwa kamu adalah pemegang saham utama perusahaan ini. Aku beritahu kamu bahwa aku baru saja menandatangani kontrak dengan ketua perwakilan Kobayashi Pharmaceutical. Secara resmi mengakuisisi 30% saham Kobayashi Pharmaceutical." "Oh," Tama berkata sambil tersenyum, "Ketua perwakilan mana yang memiliki hak untuk menandatangani kontrak denganmu atas nama Kobayashi Pharmaceutical?" Masayoshi berdiri dan berkata, "Saya adalah ketua penjabat dari Kobayashi Pharmaceutical." Semua pemegang saham dengan jelas menyetujui kepemilikan saham Tuan Ito di Kobayashi Pharmaceutical. "Mengapa Anda orang luar ikut campur? Selain itu, Anda di perusahaan ini tidak ada hubungannya. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi." Tama tersenyum, "Saya tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Kemarilah, saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang kenalan lama." Setelah itu, dia bertepuk tangan dan berteriak di luar pintu, "Ayo, undang Tuan Kobayashi masuk." Devano dan Johan segera membawa Rian Kobayashi dan berjalan menuju ruang pertemuan. Saat Rian memasuki ruang pertemuan, semua orang tercengang karena terkejut. Ini bukankah ini Rian Kobayashi kan? Bukankah dia sudah mati?" "Iya." Jiro mengeluarkan perintah pembunuhan sebelumnya dan memerintahkan hidupnya untuk membalaskan dendam presiden lama. Ada banyak diskusi. Ekspresi Rian agak jelek saat ini, dan dia berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, kalian semua tertipu oleh itu." Garangan Jiro, "Saya sama sekali tidak meracuni ayah saya, tetapi dia diracun sampai mati dan kemudian menyalahkan saya. Untuk memonopoli Kobayashi Pharmaceutical, dia juga menghabiskan banyak uang dan ingin mengambil nyawaku." "Mustahil." Masayoshi berkata dengan dingin, "Saya tahu persis bagaimana presiden meninggal.
Anda mengatakan bahwa Anda mendapat obat ajaib dari Jepang yang akan membuat Presiden berdiri lagi, dan Presiden bersemangat, dia membawa saya dan Jiro ke bandara untuk menunggu. Setelah obat diberikan, Presiden meninggal mendadak setelah minum obat. Apakah kamu berani menyangkalnya? Rian mengertakkan giginya dan berkata, awalnya aku mendapatkan obat ajaib, tapi Jiro mengatur agar obat ajaib itu dijatuhkan. Kamu bahkan tidak memikirkannya. Mengapa aku harus membunuh ayahku? Masayoshi dengan marah berkata, kamu secara alami ingin memonopoli Kobayashi Pharmaceutical, jadi itu sebabnya kamu membunuh presiden. Rian memarahi dengan marah, dasar otak anjing rusak. Kamu terus mengatakan bahwa aku membunuh ayahku untuk menyelamatkan Kobayashi Pharmaceutical, tetapi kamu tetap membuka matamu untuk melihat dengan jelas, aku eksklusif. Setelah ayah meninggal, siapa yang menjadi presiden baru Kobayashi Pharmaceutical? Semua orang mengamati satu sama lain ketika dia mengatakan ini. Rian benar. Setelah kematian ketua lama, Masashi Kobayashi, adik Rian, Jiro, yang menggantikan ketua. Apalagi Jiro juga mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kepala Rian. Jika kejadian ini benar-benar direncanakan oleh Rian, apakah dia terlalu bodoh? Tidak hanya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, dia bahkan memberikan gaun pengantin kepada orang lain. Dan lebih buruk lagi, setelah orang lain mengenakan gaun pengantin, mereka menginginkan hidupnya pada gilirannya. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa apa yang terjadi saat itu mungkin memiliki sesuatu yang tersembunyi. Saat ini, pikiran Masayoshi sangat rumit. Pertama-tama, dia berhasil menyingkirkan Masashi Kobayashi dan Rian, dan kemudian merindukan Jiro dan mengambil posisi sebagai penjabat ketua Kobayashi Pharmaceutical. Tapi dalam sekejap mata, Rian kembali tanpa cedera. Bukankah epik sialan ini tidak beruntung? Kehidupan yang baik dari bekerja bersama sendiri baru saja mulai berakhir. Dia penuh kebencian, dan berkata dengan marah, Rian, kamu telah meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical untuk waktu yang lama. Kobayashi Pharmaceutical saat ini telah dijalankan sepenuhnya oleh rapat pemegang saham, dan kamu belum menghapus pembunuhan ayah kandungmu. Kami tidak akan mengizinkanmu untuk mengambil alih tanggung jawab atas Kobayashi Pharmaceutical. Rian juga sangat marah, dan dia dengan tegas menegur, Paman, kamu adalah tetua keluarga ini saat ini. Aku ingin memberimu rasa hormat. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu cuek tentang baik atau buruk. Aku adalah pewaris sejati dari keluarga Kobayashi, dan seluruh perusahaan farmasi Kobayashi. Itu didirikan oleh ayahku. Aku cukup mengikuti pekerjaan paruh waktu dan mendapatkan gaji yang tinggi. Mengapa kamu mengganggu properti keluarga kami? Apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu keluar dari perusahaan sekarang. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.